Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum yang kedua, mari yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini Allah masih memberi rahmat kepada kita semua, memberi rezeki kepada kita semua tanpa memandang bulu, baik bulunya keriting maupun bulu yang sudah direbonding, baik yang memiliki bulu maupun tidak punya bulu, semua Allah beri rezeki. Antum jangan ketawa, ini orasi ilmiah. Mari kita bersyukur pula karena hari ini kita masih diberi keadaan sehat tanpa cacat, masih menyatu iman dan Islam yang melekat sehingga kita sanggup melawan godaan syaitan saat kita bertobat. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Takzim saya yang pertama sekali kepada guru-guru kami, kepada abu-abu yang sebenarnya hari ini saya tidak pantas berdiri di depan antum semua. Takzim pertama kami sampaikan kepada guru kami, Abu Ustadz Irwanto, luas dan dalam ilmunya, qanaah sifatnya, istiqamah dalam kebenaran. Berikutnya geser kepada Ustadz Abu Sufyan Suri, juga beliau dalam dan luas ilmunya, qanaah orangnya, dermawan orangnya, sehingga saya sering ditraktir sarapan sama beliau. Penghormatan kami berikutnya kepada Ustazah Kajur IAT, Ustazah Rahma Wasna, seorang pemikir bidang keperempuanan, tokoh perempuan, tokoh gender, istilahnya feminisme. Geser ke samping, ada Kajur bimbingan konseling Islam Tengku Adnan. Ini menandakan beliau banyak alumni, hanya beliau ada tepuk tangan. Beliau itu singa podium, siang malam di atas podium, sehingga saya hari ini cemas, gelisah karena saya hanya sebutir pasir, tidak punya jam terbang tinggi seperti beliau. Beliau punya jam terbang tinggi sekali, jam 8 masih ngopi Lok Semawe, kita telepon jam 2 siang sudah di Aceh Selatan, jam 2 pagi sudah di Lok Semawe.
Besok pagi jumpa lagi bisa sarapan. Telepon lagi jam 10, sudah di Kuala Simpang. Begitulah padat jam terbang beliau. Sehingga antum harus maklumi, kalau antum ada WA beliau jarang dibalas, harus sangat dimaklumi karena beliau sangat super sibuk sekali. Yang kami hormati Kajur Komunikasi Penyiaran Islam, jurusan tertua pertama disebut yang terakhir. Mohon maaf Pak Kajur. Beliau juga tokoh nasional, khatib nasional, qori internasional, MC luar biasa padatnya. Hampir seluruh MC yang ada di Luxmawe itu semua bimbingan beliau. Jadi beliau sekarang sudah tidak MC lagi karena sudah banyak bimbingan. Kalau ada jadwal tinggal telepon, tengah kayak dia. Jadi padat. Yang kami hormati Kabak Fuad, abang saya namanya Fauzan Ali, tempat lahir Lebu, tetangga saya. Beliau Lebu, Kecamatan Makmur. Kalau saya Tanjung Masjid Gandapura. Tapi kalau kita melangkah hanya 3 langkah. Meski kami berbatasan, jarang-jarang kami jumpa. Setelah dikirim dari Febi ke sini, baru jumpa tiap hari. Dulu tahun 2003, saya anak buah beliau. Saya staf akademik ketika masih di Lancang Garam. Jadi saya sekarang sudah cerdas di bidang akademik berkat bimbingan beliau. Ta'zim dan penghormatan kepada Ustazah Julia Rahmi. Ini juga putri Gandapura. Beliau juga dalam dan luas ilmunya, karena memang beliau kuliah di luar negeri. Kalau saya cuma di kecamatan dalam negeri. Di samping beliau ada ibu bidan cantik, namanya Ibu Minda, dosen BKI. Nanti saya akan cerita bidang keilmuan bidan. Kalau salah tanya beliau. Bu Minda ada yang banyak tidak kenal antara KPI dan IATI. Kalau BKI sebagian sudah kenal antum. Berkenan berdiri Bu, menghadap ke sana. Silakan Bu. Karena bidan ini sering menjadi rebutan loh Bu. Ini Ibu Minda, dosen bimbingan konseling Islam. Yang kami hormati MC, terima kasih atas waktunya Pak. Ini juga bimbingan Dr. Rizky Wahyudi. Jamnya sudah mulai padat. Beliau juga sudah mulai punya anak buah. Jadi beliau kalau ada event-event sekarang sudah nggak ngambil lagi, tinggal calling. Oi, kayak lapangan Sudirman Bu. Sudah, jadi semua punya generasi, hanya saya yang tidak punya generasi. Ta'zim kami selanjutnya kepada dosen komunikasi penyiaran Islam, Pak Husaini MA. Terima kasih Pak sudah hadir. Beliau saat ini menjabat Ketua Gugus Mutu Fuad. Jadi bermutu tidak bermutu itu sangat tergantung beliau mau nyetir kemana. Jadi arahnya itu tergantung beliau. Kalau kami kan tinggal duduk, mau dibawa ke jurang, alhamdulillah. Selanjutnya penghormatan dan ta'zim kami kepada saudara Saiful yang hari ini berprofesi sebagai, ini ganda beliau nih, kadang megang mic, kadang megang kamera, kadang megang aqua, macam-macam. Jadi beliau ini orang serba bisa, istilahnya master semua ilmu, MSI. Terima kasih Pak Saiful, hari ini sudah menyukseskan acara. Selanjutnya mungkin tak bisa saya sebutkan satu persatu, kepada seluruh kru tim yang telah bekerja keras, tidak tidur malam, meski uang tidak ada dalam genggaman. Tapi kami bekerja dengan ikhlas,
Sebagaimana Ustadz Irwanto katakan, memang dalam kesederhanaan ada keikhlasan, ada keberkahan. Kalau dalam kemakmuran biasa ada racun, sehingga banyak anak orang-orang kaya kita lihat hari ini sudah tidak punya apa-apa. Ada rumah dijual, ada sawah dijual, sehingga akhirnya stres, masuk bui. Bui itu penjara. Teristimewa kepada antum semua yang hari ini menurut saya lihat wajah-wajah cerah bahagia, karena jalan kesuksesan masa depan antum terbuka lebar. Nggak ada amin? Saya nggak kampanye. Saya sedang berdoa kepada antum, masa depan antum cerah dan terbuka lebar. Kamu amin? Amin. Insya Allah antum sukses semua. Jangan amin-amin, nanti ini masuk YouTube. Aduh, saya bisa dipanggil ini. Dikira kampanye saya. Jadi hari ini saya sebenarnya tidak punya kapasitas sebagaimana saya sampaikan tadi untuk menyampaikan orasi ilmiah ini, karena memang di sana ada guru-guru sangat besar, lakapnya Abu. Sementara saya jangankan Abu, Abi pun tidak, melainkan AB. AB itu debu, kalau dihempas angin dia terbang, kadang menyangkut di dahan pohon, kadang di ekor sapi, tergantung arah angin. Jadi saya biasa begini, kalau menyampaikan apel pagi ketika saya diminta, itu saya tak lebih 2 menit. Karena saya sadar yang pendek itu masuk semua. Tapi hari ini pesan Tunggu Ustadz Irwanto, jangan 2 menit, harus lebih 2 menit. Karena itu saya harus memikir bagaimana cara supaya lebih 2 menit. Nah, cara saya lihat orang satu persatu, tinggal saya sebut satu persatu. Kalau satu orang 2 menit, ada 6 orang saya sebut, sudah 12 menit. Mana tahu besok ketika ada pertanggungjawaban ada sisa sedikit, dikasih, alhamdulillah. Jadi orasi ilmiah ini harus kita lihat konsep, karena kita berdiri di depan orang-orang berilmu nih. Karena saya berdiri di depan orang-orang berilmu, saya khawatir sekali, kecemasannya tinggi. Meskipun saya tidak baca doa tadi, doa yang dibaca Nabi Musa ketika berjumpa Firaun, saya khawatir antum marah. Jadi hari ini saya memosisikan diri sebagai peserta yudisium, sehingga pakaian saya pakai sama seperti antum, hitam dan putih. Orang yang paling bahagia hari ini berseri-seri saya lihat sekali Pak Taufik, karena beberapa kali disebut tadi berkat Taufik dan Inayah. Taufik lihat kiri kanan senyum sendiri dah Taufik. Ini memang susah-susah senang nih Pak Taufik ini. Ketika bimbingan kita harus cari-cari. Dia di bawah, kita lantai 2. Di WA, di mana Pak? Saya harus lihat konsep dulu, karena ini tebal ini, sesuai arahan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, berevisi-revisi dulu, baru yudisium kemudian. Tinggi sekali pohon kelapa, lebih tinggi dari nangka. Jasa guru gure, sivitas akademika, jangan kalian lupa. Sukses antum karena mereka. Biasa dalam orasi ilmiah ada judul, jadi rukun-rukun itu harus kita penuhi. Saya juga memenuhi rukun itu hari ini. Judulnya kontestasi sarjana dalam ruang perubahan sosial. Kalau kita lihat diksi kontestasi itu berabe, tetapi ada dalam
KBBI itu bermakna peserta kontes. Jadi peserta kontes ada kontes kecantikan, kontes menulis, kontes puisi, kontes pidato. Itu artinya perlombaan pemilihan. Karena itu kalian setiap ada event ikutlah lomba-lomba itu supaya kalian menjadi pemenang. Sebagai dasar judul, saya akan mengutip yang kalian pikir begini, kontestasi itu tidak ada dalam agama. Apa itu kontestasi? Jadi kontestasi itu sudah diawali sejak proses terjadinya manusia. Buka Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Saya tidak akan membaca ayat karena saya yakin di sini hafiz semua. Nanti salah. Ayat 12. Saya lihat dulu. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Ayat 13. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini dasar kontestasi. Jangan antum berpikir kontestasi itu apa. Karena saya tadi mengutip surat Al-Mu'minun 12 sampai 14. Jadi ketika terjadinya sperma itu tumpah dalam rahim, agar bisa bertemu dengan ovum, sperma harus berjalan sepanjang 18 cm dari leher rahim menuju tuba falopi. Nah, ini pentingnya Ibu Minda ini. Nanti antum tanya, apa itu Pak tuba falopi? Tuba falopi itu semacam goa, gelap, licin, becek di dalam. Waktu paling cepat yang dibutuhkan sperma untuk mencapai sel telur dalam proses fertilisasi adalah 45 menit. Makanya perempuan setelah berhubungan jangan pergi jalan berlebam. Nanti kok bilang saya enggak. Ya begitulah. Nah, dengan suami yang sah maksudnya. Pasalnya sperma hanya bisa berenang dengan kecepatan 2,5 cm per 15 menit. Nah, ini ilmiah ini. Ini pakar ilmuwan fisika plus pakar biologi. Jadi antum pikir proses manusia itu sederhana. Ternyata kalau kita renung-renung, luar biasa maha kuasanya Allah. Sebentar, ini saya nggak punya jam. Jadi saya nggak bisa lihat berapa menit sudah. Oke, kalau begitu perjalanan, artinya tingkat sperma aja dia butuh perjuangan untuk mencapai tujuan. Jadi hari ini kita itu bentuk wujud dari itu. Karena itu karakter kita pun tidak lepas dari itu. Jadi sperma itu ketika berenang macam-macam sifatnya. Ada yang lurus cus, ada yang berliku-liku zigzag, ada yang guling-guling, ada yang tipak-tipak akingon. Jadi di antara sekali muncrat itu 200.000 sel, hanya satu yang jadi. Inilah kita masing-masing, ini berkat dari situ. Artinya saya mau katakan, dalam perjuangan hari ini memang berat. Jadi antum jangan sedih, kalau kita bisa unggul mulai dari rahim, kenapa tidak sekarang kita bisa menjadi pemenang? Pasti bisa. Jadi kontes itu kita berlomba. Berlomba bidang apa? Apa yang kalian punya potensi? Jadi syaratnya cuma dua. Pertama potensi diri, yang kedua kompetensi. Untuk mengukur potensi kita apa, maka diri kita lah yang mengukur. Nggak mungkin saya menyebut, Radhi kamu jadi politisi, sementara beliau cuma hafiz.
Jadi beliau di Timur Tengah sudah ditunggu. Kapan punya ijazah? Insya Allah jadi imam sana. Jadi sudah punya background dan jalan masing-masing. Kalau yang dari KPI punya keahlian apa? Oh, saya mau menjadi komunikasi pemasaran, sales, silakan. Kembangkan potensi itu. Kembangkan potensi itu supaya kita kuat di kompetensi, nanti menjadi pemenang ketika berhadapan pada saat kita berjuang. Ada apa lagi? Ada mata kuliah retorika atau public speaking, menjadi generasi-generasi Pak Rizky dan Pak Zanzibar, silakan. Antum punya skill di komunikasi organisasi, kembangkan itu. Mana tahu besok lusa antum jadi bupati, wali kota, tidak tertutup kemungkinan. Yang penting potensi diri itu diasah. Yang BKI juga begitu, konseling sosial diasah, dikembangkan. Konseling keluarga dikembangkan supaya antum punya skill. Begitu juga yang di jurusan IAT, punya model-model penafsiran apa yang sesuai hari ini, yang menurut kita tafsir-tafsir klasik dulu tidak menjawab tantangan hari ini. Jadi saya berharap antum menjadi generasi-generasi mufassir berikutnya dengan tafsir-tafsir temuan baru. Amin. Semua takut amin. Jangan berburu di tepi rawa, banyak pohon yang mudah patah. Kepada ibu mintalah doa agar gelar sarjana makin berkah. Jadi siapa yang paling berjasa kepada antum? Orang tua, wabil khusus ibu, karena ibu sering sekali mengabaikan parasnya demi memenuhi beras dia tanak untuk antum supaya besok pagi antum bisa sarapan kuliah dengan sehat. Bukan seperti antum pura-pura sakit sementara orang tua di kampung pura-pura sehat supaya bekerja demi antum. Ya. Jadi kalau kita berperang, antum tahu apa berperang itu? Berperang itu melindungi tubuh melawan musuh. Tapi seorang ibu berjuang mati-matian untuk menyelamatkan lahirnya antum. Karena itu, mintalah doa pada ibumu. Sering sekali ibu sering berbohong. Iya, ibu sering berbohong. Ketika kita makan, makanlah nak. Ibu sudah kenyang. Padahal ibu tak pernah makan sesendok pun demi memenuhi kebutuhan kita. Antum sekolah, beliau kasih jajan, meskipun kadang itu uang apa yang cuit, sehingga ada kebutuhan-kebutuhan lain yang tak terpenuhi. Yang penting kebutuhan antum bisa terpenuhi. Antum besar, lalu punya kerja, orang tua antum jemput bawa ke rumah antum. Antum bilang, "Ma, tinggal di rumah saya saja." Apa kata mama? "Jangan nak, biar di rumah di sini saja. Rumah ibu, rumah panggung. Kalaupun tengah malam mama nggak sanggup turun, bisa mama sebaguha." Tahu guha ya? Tahu. Yang nggak tahu tolong dibisikin kepada teman apa itu goa ya. Jadi itu harus kita ingat jasa orang tua. Ketika orang tua kita tua, sakit-sakitan, kita datang membawa sesuatu. Apa kata ibu? Nggak usah nak, ibu masih ada kebutuhan, masih ada, kalian simpan untuk anak-anak kalian dan istri. Begitu perjuangan ibu. Ketika ibu sakit, mau sakaratul maut, kalian duduk di samping sambil meneteskan air mata. Ibu berbisik, "Nah, jangan menangis, ibu tidak apa-apa."
Mungkin itulah ucapan yang kalian dengar terakhir kali sebagai wujud cintanya seorang ibu kepada anak. Dalam doa ibu tidak pernah putus namamu disebut, tapi belum tentu dalam doamu nama ibu kamu sebut. Saya berharap setelah ini, setelah yudisium ini, setiap doamu sebutlah nama ibumu, baik yang masih ada maupun yang sudah almarhum. Yang sudah almarhum, mari sama-sama kita doakan supaya dilapangkan kuburnya, dimasukkan dalam surga Jannatun Naim. Amin. Pergi mancing mencari ikan, langit tertutup awan, lelah belajar kini tergantikan. Selamat yudisium, traktirannya kapan? Anda akan kembali kepada masyarakat, ke tengah-tengah masyarakat. Maka pesan saya kepada antum, tanamkanlah dalam dirimu satu kejujuran. Jangan pernah kalian buang sifat kejujuran. Meskipun hidupmu cukup sulit, cukup susah, cukup merana, jangan pernah buang nilai-nilai kejujuran itu. Karena dengan nilai kejujuran itu, kamu akan mencapai kebahagiaan. Yang kedua, ketika antum nanti kembali kepada masyarakat, hargai dan hormatilah semua warga. Jangan karena sedikit perbedaan pendapat, jangan karena sedikit kita punya ijazah S1 sementara warga mungkin tidak, lalu kita menganggapnya kecil. Jangan. Tetap menghargai dan menghormati siapapun itu, sepanjang apapun perbedaan itu. Yang ketiga, sayangilah kepada yang kecil-kecil atau yang muda-muda. Besok tidak tertutup kemungkinan akan jadi ketua pemuda, kepala dusun. Jadi tanamkan nilai-nilai itu. Pagi-pagi pergi ke sawah, di sawah bertemu kuda. Aku yang nemanimu daftar kuliah, dia yang dampingimu yudisium di aula. Ada yang seperti itu? Waktu ngantar kuliah orang lain, hari ini yang dampingi yudisium orang lain ada? Enggak ada. Jangan pura-pura enggak ada. Kalaupun ada, itu yang disebut perubahan sosial. Jadi perubahan sosial itu cukup cepat terjadi. Generasi antum berbeda dengan generasi saya. Masa kami kecil dulu mainnya di luar rumah sehingga kami lupa pulang. Kalau rumahnya dekat sungai, mandi sungai, main di sungai. Permainannya patok lili, main layang, kelereng. Semua permainan kami di luar rumah, sehingga kami dicari kenapa enggak pulang-pulang ke rumah. Hari ini berbeda suasana. Kenapa anaknya tidak keluar-keluar rumah? Ternyata di dalam kamar ada ponsel. Jadi semua anak mulai TK, SD sampai kuliah hari ini lalai dengan HP-HP, sehingga mereka tidak lagi saling kenal warga dan kerabat, tapi mereka lebih kenal HP. Itulah perubahan sosial. Karena itu kuasailah digital, tapi jangan sampai digital menguasai kalian. Kalau lawan kami dulu itu jelas, misalkan saya ikut ujian, lawan sama-sama ujian. Tapi hari ini suasananya berbeda. Hari ini kalian akan bersaing dengan robot-robot. Kalau kalian hari ini masuk restoran, itu tidak ada lagi pelayan. Tinggal pesan, nanti yang ngantar robot. Tinggal disetel di dapur, kita duduk di meja berapa, robot datang. Kalau kita belum ngambil pesanan kita, robot itu masih di situ. Sambil bunyi ting 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 ting. Nah, dia mengatakan hai kacau hai kudeng.
Jadi sudah banyak restoran seperti itu. Ya. Hari ini tidak perlu lagi bayar listrik ke itu ya, ke loket resmi ya. Kita bisa bayar loket sambil tidur-tidur ya. Tahu-tahu sudah masuk token, tinggal pencet-pencet sudah nyala lampu. Tinggal pencet-pencet datang paket COD. Bikin nyusah orang di rumah. Hai pejang kepesan yo. Oh mak nak pulau mana manuk tean. Ini era sekarang. Jadi semua tinggal pencet-pencet, semua datang sendiri. Kalau antum tidak sanggup melawan pencet-pencet itu, antum yang akan dipencet-pencet. Kalau dulu kita jelas itu, ya kan jelas. Namun kalau sekarang eranya karena digital, dia tidak punya sekat-sekat. Kalau dulu ada sekat, ini dinding, di sebelah dinding ada apa, sekat, tersekat kita. Dulu saya di Gurgo tahu Birun umur berapa saya? Mungkin kalau Pak Fodan ini karena beliau ini dulu senior saya lebih ahli beliau. Jadi kelas 1 MSN sudah tahu kota Birun. Kalau saya waktu ke Banda lewat Birun, oh ini Birun. Begitu. Jadi kalau hari ini saya yakin sekali antum sudah pernah naik pesawat. Semua ketika duduk di semester 2 misalkan, semua sudah pada naik pesawat. Jadi ruang hari ini tidak lagi tersekat-sekat. Orang asing pun mudah sekali masuk ke Aceh hari ini. Masuk lewat pelabuhan, lewat bandara, entah mana-mana masuk. Jadi kalau kita tidak sanggup melawan itu, maka kita akan jadi asing nanti di negeri sendiri. Saya berharap antum tidak menjadi asing di negeri sendiri. Makanya harus jadi raja di negeri orang. Masa raja di negeri sendiri? Kota Jogja banyak salah, bawa satu tidaklah berat. Dalam hidup jagalah akhlak, insya Allah bahagia dunia akhirat. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip pemikiran tokoh muslim. Ini juga rukun orasi ilmiah, harus ada pemikir yang kita sebut. Apa pendapatnya? Urusan cocok nggak cocok belakangan. Yang penting kita sebut. Jadi izinkan saya mengutip pemikir muslim Zainuddin Sardar asal Pakistan. Beliau apa berkata? Menurut beliau, ini cocoknya memang ditafsir ini. Menurut beliau, ada perilaku muslim itu yang keliru. Sangat keliru. Kenapa? Ketika dia melihat perbedaan di sampingnya, langsung diksi yang muncul sesat, kafir, sesat, kafir, saling menyesatkan dan mengkafirkan dalam sesama muslim. Ini menurut Zainuddin Sardar sangat keliru perilaku muslim. Jadi saya menyampaikan kepada antum, sebagaimana tadi saya sampaikan, jangan pernah menyalahkan orang karena perbedaan pendapat, tapi hargailah dan hormati. Ini pendapat Zainuddin Sardar, pemikir Pakistan. Beliau alim di Pakistan, kemudian melanjutkan di Inggris, ngambil bidang fisika. Meskipun kajian beliau di fisika, tapi beliau tidak gagap dalam hal keagamaan. Yang kedua apa kata beliau? Dalam penafsiran, ini cocok emang dengan jurusan tafsir. Jadi jihad itu sering sekali ditafsirkan dengan kekerasan, perang, bunuh. Padahal menurut Zainuddin Sardar itu, jihad itu adalah melawan kemiskinan, kebodohan, ketertindasan. Itu jihad sesungguhnya. Karena itu saya titip pesan, saya teruskan. Ini pesannya pesan dari Zainuddin Sardar. Jadi kalau kalian mau jihad, jangan bunuh orang, tapi jihadlah melawan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan. 3 yang kita sebutkan itu satu solusi. Kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan hanya bisa diatasi lewat pendidikan. Tanpa pendidikan jangan cerita macam-macam.
Antum gelisah hari ini, timbul tanda tanya 1000 macam dalam kepala. Saya hari ini yudisium, mau kemana saya, mau kerja apa besok, sementara anak orang sudah saya lamar. Jadi jangan gelisah. Potensi-potensi sebagaimana antum terjadi dalam proses tadi penciptaan manusia, antum ikuti, insya Allah antum semua akan berhasil dan sukses. Jangan tebang kayu yang basah, buat masak tak akan beres. Selamat jalan, selamat berpisah. Insya Allah semuanya akan sukses. Atas nama pribadi, baik saya pimpinan, dosen wali, kadang kita pernah berjumpa sebagai kapasitas dosen wali, kadang juga pernah saya ampu mata kuliah di ruang kalian, kadang juga saya pernah menjadi penguji skripsi kalian, atau mungkin saya pernah bimbing kalian. Banyak sekali kesalahan kekeliruan yang saya lakukan. Kadang antum WA saya nggak balas, kadang antum datang saya nggak layani. Hari ini 10 jari di atas kepala saya mohon maaf kepada antum semua, kiranya dimaafkan. Nggak ada yang jawab. Kalau nggak ada yang jawab berarti masih rindu untuk bertemu saya selalu. Jadi saya berharap kekeliruan, kesalahan itu mohon dimaafkan, karena kita manusia punya keterbatasan, punya kekurangan. Barangkali inilah orasi ilmiah yang sangat singkat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan, kekurangan. Sekaligus saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya Ustadz Irwanto sudah memberi kesempatan. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.